Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya, untuk anak didik kami kelas 11, ya. Nah, kemarin materi kita, ya, sudah sampai di penentuan nilai perubahan entalpi, ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas, yaitu tentang pengertian daripada entalpi, ya. Entalpi itu adalah apa? Entalpi itu adalah energi panas, ya kan, yang dimiliki oleh suatu benda, kan begitu. Nah, itu dia tidak bisa diukur, tapi yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya, ya. Yang dapat diukur itu adalah perubahan entalpinya, ya. Nah, yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya. Oke. Nah, kemarin itu juga sudah kita bahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kemudian apa itu reaksi eksoterm, endoterm, kemudian jenis-jenis persamaan termokimia, ya. Nah, ada pembentukan, penguraian, dan juga ada pembakaran. Nah, hari ini materi kita adalah penentuan nilai perubahan entalpi. Adapun cara menentukan perubahan entalpi itu bisa melalui percobaan sederhana, yaitu menggunakan kalorimeter, ya kan? Nah, itu kalau dia kalorimeter, ya, konsepnya dia, ya, di situ menggunakan yang namanya kalor jenis zat, kan begitu. Kemudian ada di situ nanti kapasitas kalor, massa zat, ya kan. Kemudian kalori yang diserap atau dibebaskan, perubahan suhu, ya, suhu akhir dikurang suhu awal, kan seperti itu. Nah, jadi di situ nanti ada rumus untuk menentukan kalori yang diserap atau kalori yang dibebaskan. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, ya. Nah, oke, coba kita perhatikan, ada di sini contoh soal, ya. Pembakaran 32 gram gas metana dengan kalorimeter dalam kalorimeter menyebabkan suhu air kalorimeter naik dari 24,8 derajat Celcius menjadi 88,5 derajat Celcius. Jika kalorimeter berisi 6 liter air, ya, dan diketahui kalori jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius serta kapasitas kalorimetri sama dengan 2740 joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalori pembakaran gas metana. Nah, jadi di sini kita gunakan, ya, rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, ya.
Nah, jadi untuk mencari delta H reaksi, ya, delta H reaksi itu adalah sama dengan apa? Sama dengan kalor reaksi. Nah, kalor reaksi itu rumusnya apa? Rumusnya adalah apa tadi rumusnya? Ini rumusnya ya. Kalor reaksi sama dengan min Q sistem tambah Q kalorimeter. Jadi di sini kalor reaksi ya itu sama dengan delta H reaksi. Berarti rumusnya harus kita cari dulu Q airnya. Q airnya rumusnya M kali C kali delta T. M berarti 6000 ya, masanya 6000 ya, dikali dengan 4,2 C nya 4,2 ya. Oke, perhatikan ya. Nah, satuan daripada perhatikan masanya sama dengan 6000 dikali 4,2 dikali dengan delta T, perubahan suhunya ya. Nah, jadi ini masanya diubah ke dalam satuan gram ya. Diubah ke dalam satuan gram ya. Diubah ke dalam satuan gram. Jadinya dia 6000 ya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 1.605.240 joule, atau kalau kita ubah ke kilojoule jadi 1605,240 kilojoule. Nah, itu untuk mencari Q air. Nah, kemudian mencari Q kalorimeter, rumusnya C ya, kapasitas kalor dikali dengan delta T ya. C nya 2740 kali delta T, perubahan suhu. Maka dapatlah Q air dan Q kalorimeter, rumusnya min Q air tambah Q kalorimeter. Berarti ini minnya dikalikan ke dalam ya. Ke dalam, ini dikalikan ke dalam, jadi dia minus hasilnya ya. Min 1605,240 jadi min 174,534, jadi hasilnya min 1779,8 kilojoule. Delta H reaksi min 1779,8 kilojoule. Nah, dapatlah delta H reaksinya ya. Nah, yang ditanya adalah kalor pembakaran gas metana. Metana itu kan simbolnya kan CH4 ya, CH4. Nah, jadi di sini ya, kita lihat metananya itu berapa gram yang dibakar awalnya ya. Maka dia di sini 32. MR-nya sama dengan 16. Ini udah ketentuan ya, 16. Maka dia jumlah molnya adalah 2 mol. Delta H-nya
Nah, kalau dia 2 mol, maka delta H-nya dikali 2. Oh, kalau dia 2 mol ya, 2 mol, maksudnya 2 mol berarti dia dibagi 2 ya, dibagi 2 ya. Kalau dia 1 mol kan 1779. Ini kan 1 mol ya, 1 mol. Berarti kalau dia 2 mol, maka dia dibagi 2. Ya, dibagi 2. Kalau dia 1 mol min 1779,8 kilojoule, maka kalau 2 mol dia min 890 kilojoule per mol. Nah, itulah dia untuk pembakaran 1 mol gas metana. Ya. Karena dia ada 2 mol, maka dia delta reaksinya min 179,8 kilojoule per mol. Kilojoule ya. Untuk delta reaksinya. Ini per mol. Ini dia untuk delta reaksinya. Kalau delta kalor pembakarannya min 890 kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Nah, ya bisa ya. Jadi seperti itu dia ya. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan delta H menggunakan hukum Hess ya. Nah, kalau dia menggunakan hukum Hess, maka di sini tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir ya. Keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, perhatikan. Nah, jadi kalau dia hukum Hess itu dia menggunakan yang namanya diagram biasanya. Nah, ada diagram seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana cara menentukan delta H reaksinya? Nah, menentukan delta H reaksinya ya, yaitu dengan cara melihat diagramnya ya. Kalau diagramnya itu searah, maka tandanya searah. Kalau diagramnya dia berlawanan arah, maka dia juga berlawan arah tandanya. Nah, misalkan dia seperti ini ya. Nah, keadaan awalnya bisa juga dia ya searah semua. Kalau dia searah semua, maka di situ dia ada yang ada yang dia merupakan penjumlahan daripada delta H yang lain seperti itu. Kalau misalkan proses 1 misalkan kan ini gambarnya. Proses 1 dari dari C ke D. Ini yang ditanya ya kan. Nah, proses 2 misalkan dari C ke A. C ke A. Nah, ini kan berarti minus tandanya. Kalau misalkan dari A ke B berarti positif delta 1. Kemudian dari B ke D dia positif ya, sesuai. Berarti kalau dari C ke D ya, C ke D berarti kan dia kita ibaratkan delta HR kan begitu. Delta HR itu merupakan apa? Merupakan keadaan akhir ya, keadaan akhir dari delta H3, kemudian delta H1, delta H2. Jadi kemari dan kemari ya.
Nah, inilah dia keadaan apa namanya awalnya, keadaan akhirnya di sini. Berarti dari sini kemari. Maka ini ya dari C ke D itu adalah penjumlahan daripada CA, AB, dan BD. C ke D merupakan penjumlahan dari CA, AB, dan BD. Seperti itu dia ya. CD merupakan penjumlahan dari CA, AB, dan BD ya. Maka di sini delta HR sama dengan CA tambah AB tambah BD. Karena CA dia tandanya seperti ini, maka min ya, min. Maka dia kita buat minus delta H3 tambah delta H1 tambah delta H2. Maka di sini keadaan awalnya ya, dari sini C, keadaan akhirnya di D ya, keadaan akhirnya di D. Seperti itu dia ya. Nah, oke. Nah, kemudian perhitungan delta H berdasarkan delta H standar. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, reaksi kimia, ditanya delta H-nya, maka caranya menentukan delta H reaksinya, yaitu delta H reaksi ini adalah delta H hasil reaksi dikurang delta H pereaksi. Nah, delta H hasil reaksi dikurang delta H pereaksi. Nah, caranya yaitu tinggal ditambahkan saja delta H C, delta H D dikurang delta H A ya, tambah delta H B. Nah, masing-masing dikalikan dengan koefisiennya. Koefisien itu angka yang ada di depan atom ini. Masing-masing atom atau senyawa ya. Jadi misalkan RC, maka R dikali delta HC. Nah, itu dia ya. Nah, kita coba lihat contoh ya. Ini dia, misalkan reaksi pembakaran CH3OH ya, CH3OH tambah 1,5 O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Delta HR sama dengan min 638 kJ per mol. Maka untuk mencari delta H reaksi itu adalah bagaimana? Delta HF atau delta HF hasil reaksi dikurang delta HF pereaksi ya, delta HF hasil reaksi dikurang delta HF pereaksi. Berarti di sini hasil reaksinya adalah CO dan H2O. Maka di sini delta HF CO2 ditambah delta HF H2O dikali koefisiennya 2. Karena koefisien H2O kan 2, berarti 2 dikali 286 ya. Untuk H2O kan 286 min 286. Kemudian delta HF CO2 itu kan min 384 dikurang dengan delta HF CH3OH. Delta HF CH3OH berarti apa? Min 638 ya, min 638. Inilah dia delta HF CH3OH. Oke ya. Nah, ini berarti nanti hasilnya tinggal dikalikan dulu, kemudian ditambahkan, dikurangkan dengan delta HF CH3OH 638. Nah, seperti ini dia.
Nah, jadi nanti dapatlah dia delta H atau kalor pembakaran kalor pembakaran CH3OH ya, itu sama dengan min 328 kJ per mol. Ya. Oke. Nah, kemudian perhitungan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan. Nah, bagaimana cara menentukan delta H reaksi menggunakan data energi ikatan? Nah, jadi kalau misalkan ada reaksi kimia seperti ini, kemudian ditanya delta H-nya, maka di sini kita lihat kalau dia menggunakan data energi ikatan, maka kita buat di sini ikatannya ya. Ikatan CH4 bagaimana? Kemudian ikatan O2 bagaimana? Ikatan CO2 bagaimana? Ikatan H2O bagaimana? Nah, itu harus kita buat ikatannya ya. Harus kita buat ikatannya. CH4 berarti C H-nya ada 4 kan, seperti itu kan? Berarti C H-nya ada 4 kan, seperti itu. CH4. Maka di sini rumusnya delta H1 ya, delta H1-nya delta H untuk CH4-nya, maka 4 dikali 4 dikali delta H CH4 kan begitu. Nah, CH kan gitu, delta H CH kan gitu kan. Kemudian kalau dia O2, maka di sini 2 dikali O, karena O2 kan ikatannya seperti ini. Ikatan O2 kan, maka dia 2 dikali energi total ikatan ya. Energi total ikatannya berarti dia 2 dikali O, seperti ini ya. Kemudian CO2, maka C-nya 1, O-nya ada 2. C-nya 1, O-nya ada 2. Berarti dia di sini CO2 ya, CO2 kan seperti itu. Maka di sini CO2 kan dia gambarnya C di tengah, O-nya di 2 di pinggir kan, seperti itu. Nah, berarti CO berarti ada 2 CO-nya kan, satu kemari, berarti 2 dikali energi ikatan energi total ikatan CO. Kemudian yang terakhir H2O. Kalau H2O berarti nanti di situ ada 2 H2O-nya, berarti 2 HO kan, misalkan 2 HO ya, seperti itu ya. 2 kan ada 2. Kemudian H2O-nya dia kan gambarnya O-nya di tengah, H-nya di pinggir. Maka di sini 2 H2O, berarti OH-nya kan dia OH berarti di sini dia OH-nya ada 2 dikali 2 berarti jadi 4 ya. Nah, delta HR sama dengan 4 dikali energi ikatan CH ditambah 2 dikali energi ikatan O2 dikurang dengan 2 dikali energi ikatan CO tambah 4 dikali energi ikatan OH. Maka rumusnya adalah, kalau menentukan delta reaksi menggunakan energi ikatan, energi total pemutusan ikatan dikurang energi total pembentukan ikatan.
Berarti pemutusan ini adalah hasil reaksi. Oh, enggak ya. Kalau dia energi total ikatan berarti dia adalah pereaksinya. Ya, energi total pereaksi, ya, pereaksi dikurang energi total pembentukan ikatan, hasil reaksi. Berarti energi total pereaksi dikurang energi total pembentukan reaksi. Ya. Oke, bisa kita lihat contoh ya. Contoh misalkan kan kalor pembakaran CS2 tambah 3O2 menghasilkan CO2 ditambah 2SO2. Delta H sama dengan min 445 kJ. Energi ikatan. Nah, ini. Tentukan energi ikatan CS. Maka harus kita buat dulu ikatannya. CS2 bagaimana ikatannya? Gambar ikatannya seperti ini. Kemudian 3O2 bagaimana ikatannya? Seperti ini ya. O2 ada 3 kan, O2 nya kan, berarti CO2 dia gambar ikatannya seperti ini. Nah, kemudian SO2 gambar ikatannya seperti ini, berarti 2SO2. Berarti delta H nya, misalkan ini udah diketahui delta H nya min 445 kJ. Maka delta H reaksi, ya, delta H reaksi itu rumusnya apa tadi? Energi total pemutusan ikatan dikurang energi total pembentukan ikatan. Berarti di sini energi total pemutusan ikatan, ya, energi total pemutusan ikatan berarti 2 dikali CS tambah 3 dikali OO, ya kan, energi OO dikurang 2 dikali ECO, ya, ini tambah 4 dikali ESO. Nah, kalau yang ditanya apa tadi? CS. Berarti yang ini yang ditanya. Maka langsung aja kita masukkan angka-angkanya. Maka cara mencari ECS ini, maka nanti tinggal kita hitung, kan begitu, tinggal kita hitung. Ini kita kalikan, ditambah dengan ini kita kalikan, dikurang dengan ini kita kalikan, tambah ini kita kalikan. Nanti dapat hasilnya. Nah, dapatlah nanti ECS-nya berapa ya? ECS-nya itu sama dengan 480 kJ per mol. Oke. Nah, kalau energi ikatan rata-rata, perhitungan energi ikatan rata-rata, ya. Nah, ini dia kalau energi ikatan rata-rata, ya. Kalau energi ikatan rata-rata, nah itu dia artinya dengan cara menjumlahkan, ya, menjumlahkan reaksinya, kemudian nanti bisa kita peroleh daripada hasil penjumlahan ini. Nanti bisa kita peroleh nilai delta H reaksinya. Jadi ada beberapa reaksi, kemudian diketahui delta H-nya. Nah, dari beberapa reaksi ini nanti bisa kita tentukan nilai delta H yang ditanya, ya, delta H yang ditanya. Jadi caranya dengan kita membalik-balik, ya. Kalau reaksi dibalik, maka dia gimana kemarin? Tandanya berubah, ya kan? Jadi minus. Kalau misalkan dia reaksinya dikali, ya kan, maka delta H-nya juga gimana? Ya, dikali, kan, seperti itu. Nah, oke, ya. Jadi mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Ini ada latihan soal, 3 soal. Ya, silahkan dikerjakan, dikumpulkan paling lama
pukul 6 sore ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula